shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari Jumat, tanggal 20 Februari 2026. Semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini, mari kita menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas anugerah-Mu di hari ini. Kami boleh menikmati nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Dan di kesempatan yang indah ini, kami hendak belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat-Mu, agar firman dapat kami pahami dan kami lakukan. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Begini firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, berkumpul dengan gembira dan tulus hati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Di zaman modern ini, kita sering mengalami kesulitan untuk membangun persekutuan yang berkualitas. Kesibukan, pekerjaan, teknologi yang mengisolasi, dan individualisme yang tinggi telah membuat banyak orang Kristen merasa terpisah meskipun berada di tengah persekutuan. Namun, jemaat mula-mula menunjukkan kepada kita bahwa persekutuan sejati tidak hanya terjadi di gedung gereja pada hari Minggu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing bergilir, yang menunjukkan bahwa rumah-rumah mereka menjadi pusat persekutuan yang hangat dan terbuka. Firman Tuhan ini menunjukkan karakteristik yang luar biasa dari komunitas orang percaya yang sejati. Mereka tidak hanya berkumpul karena kewajiban atau tradisi, tetapi dengan kegembiraan dan ketulusan hati yang mengalir dari kasih mereka kepada Tuhan Allah dan sesama. Kegembiraan dan ketulusan hati yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan atau dibuat-buat, melainkan hasil alami dari hati yang telah diubahkan oleh kasih Yesus Kristus. Ketika kita benar-benar mengalami kasih Tuhan Allah dan keselamatan, hal itu akan terpancar dalam cara kita bersikap terhadap sesama. Persekutuan yang sejati lahir dari keinginan untuk saling berbagi, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam perjalanan iman. Tidak ada agenda tersembunyi atau kepentingan pribadi yang mewarnai persekutuan mereka. Warga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bagaimana dengan kualitas iman kita saat ini? Apakah keluarga kita datang ke gereja atau persekutuan ibadah lainnya dengan hati yang gembira dan tulus? Apakah rumah kita menjadi tempat yang terbuka untuk persekutuan dengan saudara seiman? Atau jangan-jangan kita lebih suka menyendiri dan menghindari persekutuan? Ketika kita berkumpul dengan gembira dan tulus hati, kita menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan rohani dan kesaksian yang kuat kepada dunia. Biarlah setiap kali kita berkumpul dengan saudara seiman, kita lakukan dengan sukacita dan ketulusan yang mengalir dari hati yang penuh kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kasih-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu
Kiranya kami terus memiliki kesadaran untuk membangun persekutuan dalam Tuhan, dalam kasih satu dengan lainnya. Biarlah kiranya hikmat yang Kau anugerahkan sehingga masing-masing kami boleh terus menjalankan tanggung jawab sebagai orang-orang yang percaya dalam ketaatan kesetiaan, termasuk dalam membangun persekutuan baik di tengah keluarga, dalam berjemaat dan bermasyarakat. Terima kasih Bapa. Saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami, Tuhan berkati. Apapun yang akan kami kerjakan, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang selalu menjaga, menolong, dan memberkati. Berkati jemaat ini Maranatha Paslaker, bahkan semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Biu saat ini. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah. Yang bergumul oleh berbagai persoalan, Tuhan kami berikan kelegaan. Ketika ada yang bersyukur, bersukacita, berkati sukacita iman, jadi persembahannya harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi gereja di tengah dunia ini, kini kami terus giat memberitakan Injil dimanapun berada. Bagi pemerintah kami Tuhan berkati, pemerintah kiranya dapat terus menjalankan tanggung jawab dengan baik, menghadirkan keadilan kesejahteraan. Berkati terus pelayanan tim multimedia Jemaat Kimi Maranatha Paslaker. Ya Bapa, ini doa kami, permohonan demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian warga Gemim yang disiarkan saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaker lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.